Yeah, came in 17. Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Kampung Anggrek. Saat ini saya bersama dengan Mbak Desi yang empunya Siola. Kalau bicara Siola, tentunya kalau brandnya saya rasa sudah sangat besar sekali. Karena kenapa? Ketika kita ngomong Siola, yang ada di pikiran kita itu adalah handphone, laptop, dan aksesorisnya. Gimana kabar nih Mbak Desi? Sangat baik, sangat baik. Nah, itu yang saya bilang tadi bahwa kata Siola, penasaran sekali nih. Kok nggak saya Yola atau siapa atau otomatis ada sejarah, ada arti. Nah, ini bisa Mbak Desi berbagi mungkin dulu di awal. Kenapa sih pakai nama Siola gitu? Siola itu sebenarnya awalnya dari suku kata bahasanya. Kalau saya nenek orang Bugis, Ya. katanya Siola itu artinya selalu sejalan bersama. Oh, Siola. Oh. Benar. Iya. Ola kan, iya jalan. Ya. Betul. Jadi kita maunya selalu berjalan bersama-sama dengan masyarakat sampai selamanya. Makanya kita bikin nama Siola. Jadi nggak ada matinya. Betul. Gitu. Nah terus memang Siola ini dari awal memang sudah bergerak di bisnis multimedia seperti ini, handphone, laptop. Tidak sih. Awalnya saya buka Siola itu setelah tamat kuliah tahun 2002. Tapi hanya bergerak di bidang alat tulis. Tahun 2002. 2002. Alat tulis. Alat tulis. Setelah berjalan 1 sampai 2 tahun, saya lihat di Kolaka itu kan baru mulai Ya, handphone. betul. Tahun 2004. Betul. Nah, itu orang sama sekali tidak kenal handphone. Sedangkan waktu saya kuliah di Surabaya dan Makassar itu kan handphone sudah gila-gilaan. Betul. Makanya saya coba perkenalkan handphone ke masyarakat Kota Kolaka. Betul. Seperti itu. Kita dibantu banyak orang juga sih. Salah satunya yang bantu kita itu waktu itu remaja ponsel. Remaja ponsel. Nah, remaja ponsel itu kan sudah ada, sudah mulai besar. Betul. Sedangkan saya baru mau mulai jual handphone tahun 2004 itu. Nah, kalau saya lihat orangnya Mbak Desi ini kan, saya kan baru ketemu. perjumpaan pertama nih dengan Kesannya Mbak Desi. bagaimana? Kalau namanya sih sering dengar, Oh, begitu. yang empunya Siola itu Mbak Ya. Desi. Cuman kalau lihat mungkin Dan baru saat langsung ini. baru. Terus Oke. kesan pertamanya pas ngeliat, yang pertama supel dan energi. Nah, tentunya biasanya kalau orang energik itu motivasinya tinggi, besar. Jadi nggak apa-apa dong kalau sedikit bercerita bahwa Siola itu sekarang pencapaiannya sudah seperti apa. Sejauh ini kalau Siola, masyarakat Kolaka lebih kenalnya ke Siola saja. Betul. Tapi kalau secara perusahaan, kita punya perusahaan yang namanya Aneka Jaya Mobile. Oh, Aneka Jaya Ya, Mobile. sedangkan Siola bagian daripada Aneka Jaya. Aneka Jaya. Kalau untuk pencapaian Aneka Jaya Mobile selama hampir 3 tahun berturut-turut ini, penjualan kita di semua brand Ya. paling tinggi se-Sulawesi, Papua. Ya. Ya, di Aneka Jaya Mobile. Dari Nah, brand Oppo, Vivo, Xiaomi, Realme, kita yang paling tinggi se-Sulawesi, Papua. Sulawesi Tenggara dan Papua, sorry. Tenggara dan Ya. Papua. Termasuk Sulawesi Selatan. Iya. Nah, berbicara bisnis otomatis kan kayak roda tuh. Ya. Kadang di atas, kadang Kadang di tengah-tengah, kadang di bawah. Nah, kalau saya lihat perkembangannya Siola ini nanjaknya lurus. Ini pasti ada ininya. Kalau orang Bugis bilang kan ada tarateknya mungkin atau ada tips-tipsnya lah. Kok bisa bertahan? Apalagi kan kita tahu bahwa sekarang ini kan dari tahun kemarin kita dilanda dengan Pandemi. Corona, Ya. COVID-19. Ini seperti apa? Kalau dari sisi kita sih sebenarnya semuanya bantuan dari tim. Karena saya akui tim Siola kita kekeluarganya paling mantap. Iya. Aneka Jaya dan mereka punya ide-ide kreatif di mana pada saat kita mengalami down,
jasa dan ide-ide kreatifnya selalu mendukung kita dari pihak manajemen sampai benar-benar selalu naik. Iya. Seperti itu. Karena kita bekerja tim ya. Tim. Kalau saya rasa kalau Mbak Desi aja sendiri kayaknya nggak mustahil lah. Mustahil, nggak bisa. Tapi tim juga ada karena Mbak Desi yang memulai. Jadi intinya semuanya kan berawal dari situ juga tentunya. Dari didikan juga sih. Ya. Nah, Mbak Desi, Kampung Anggrek ini kan tujuannya channel kita ini kan ada 3 sih. Biasa disingkat dengan MIE. Bukan Indomie gitu. MIE gitu. Motivasi, MIE. inspirasi dan edukasi. Oke. Bagaimana kita bisa memotivasi orang lain, menginspirasi bahkan mengedukasi orang lain. Nah, kalau dilihat saat ini itu orang ketika melihat suksesnya saja itu kadang hal yang biasa dan tidak menarik. Oh, iya wajar nih karena memang dari sananya gitu. Tetapi mungkin perjalanan Mbak Desi ini sendiri pasti yang saya bilang tadi, walaupun nanjakan mungkin pernah berhenti juga atau bahkan pernah mau jatuh. Nah, bagaimana Mbak Desi bangkit, bagaimana Mbak Desi keluar dari keterpurukan, misalkan anggaplah ini kalau saya bicara keterpurukan kayak kayak kesannya seperti apa, mungkin pasti pernah mengalami. Nah, inilah mungkin yang bisa diinspirasi oleh penontonnya Kampung Anggrek ini. Mbak Desi bisa bercerita lah biar orang, oh ternyata kalau seperti ini jalannya saya juga bisa. Kalau sejauh ini untuk kendala-kendala yang pernah kita hadapi selama di Siola sampai sekarang belum pernah ada yang benar-benar signifikan. Karena setiap ada timbul masalah-masalah yang kecil, kami selalu diskusikan dengan tim. Berarti manajemennya bagus. Ya, jadi karena kami tidak pernah mengambil keputusan secara pribadi. Wes keren ini. Terhadap perusahaan ini. Jadi selalu masalah sekecil apapun di cabang manapun kami bicarakan, kami pertanyakan, kami minta pendapat mereka tentang jalan keluar yang kira-kira mereka bisa lakukan. Wis, bicara cabang. Berarti sudah banyak cabang. Oke. Mbak Desi mungkin sudah bisa menjelaskan runut awalnya Siola pertama itu di mana? Karena di tempat kita sekarang ini podcast ini ya kan di Siola pertama mungkin ya, di sini yang paling pertama. Dan Di sini. sudah nambah lagi saya lihat gerenya melebar ke kiri. Oke. Sudah berapa jumlah cabangnya dan di mana-mana saja? Kalau secara intern, Ya. kita intern maksudnya punya saya sendiri Ya, pribadi, punya Mbak Desi sendiri. itu 8. Tapi kalau secara chain ya, kita bicara karena kita selalu membuka chain di setiap ada kesempatan, itu sekarang sekitar hampir 30. Hampir Grey. 30 Ya. grey. Kalau yang Mbak Desi sendiri punya itu 8, 8. termasuk yang Siola. di Siola ini. Iya, benar. Ini dihitung 3 atau 1 nih yang 1. sekarang. Kalau di Kolaka sendiri kan ada 2 ya, ada Kolaka 3 ya. sendiri ada Kolaka dalam kota 2. Dalam kota 2. Kolaka Timur 1. Oh, Kolaka Timur 1. Ada. Jadi kami membuka kesempatan untuk masyarakat kira-kira yang mau bergabung atau join dengan Aneka Jaya itu bisa. Jadi kami menyebutnya itu chain, jadi cabang luar seperti Indomaret. Oh Ya, iya, kita betul, membuka betul. seperti itu. Jadi mereka bebas, barangnya semua dari kami, mereka bebas berekspresi. Kita tinggal support promo, support manajemen, dan support promotor yang seperti sekarang ini sedang berjalan. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, Mbak Desi, ada yang boleh disampaikan untuk teman-teman anak muda Kolaka? Ya bisa dikata bahwa kalau kita bergerak dari anak muda, kalau kita mau melihat ekonomi Indonesia ini maju, kita sudah tidak usah bicara ke orang tua lagi. Kita bicara ke anak muda. Anak muda, karena benar. sekarang roda ekonomi ya haruslah dipegang sama anak muda. Betul. Nah, Mbak Desi ini bisa berbagi cerita, mungkin bisa memberi motivasi ke teman-teman bahwa memulai bisnis itu tidak
mesti harus banyak modal dan bagaimanalah versi Mbak Desi, versi terbaik Mbak Desi memberikan motivasi kepada mereka? Kalau menurut saya, kita bicara tentang anak muda dulu ya. Siap. Karena anak muda di zamannya saya, Ya. dengan di zaman sekarang, itu saya lihat perbedaannya sangat jauh. Mungkin karena zaman dulu kita selalu dalam tahap susah, dan kita selalu berusaha untuk menjadi Tunggu dulu. senang. Anak muda di zamannya dulu itu emang emang Mbak Desi muda di tahun kapan? Kira-kira saya umur berapa nih? Kalau saya lihat sih dari tahun kelahiran Tahun kelahiran. 84 sih ya. Atau 85 ya. Jangan yang tua-tua deh, yang muda-muda aja. Oh. Paling muda berapa? Kelihatan, tertuanya 84. Kalau Tertuanya 84. tertuanya iya, Kalau tertua. 84 kira-kira Versi usia berapa tertuanya, versi tertuanya 84. Kalau 84 36. 84, 36. Kalau paling versi muda? termudanya, Ah. ya ini versi tanpa makeup ya. Tadi itu yang 84. Kalau versi sekarang Oke. 89 kali atau 90. 89, 90. Iya. Wow. Bisa cari berondong ya. Nah, ini serius dari kacamatanya Om Jack nih. Enggak. Saya lahir tanggal 25 Desember tahun 1978. Berarti dihitung usia saya udah 43. Ini serius ini. Aduh. Sangat-sangat serius. Makanya tadi waktu ngomong zaman anak muda zaman dulu, berarti itu berarti dulu ternyata Saya muda itu tahun 98, 99, 2000. iya. Ya, itu anak muda versi saya. Betul. Berarti waktu memulai ini sudah berkeluarga waktu memulai Enggak. Siola ini belum. Saya benar-benar memulai Siola ini dari masih gadis. Tapi manajemen Siola ini sendiri berarti manajemen keluarga ya. Kita masih pakai manajemen keluarga. Keluarga. Ya. Karena saya rasa dengan kekeluargaan kita bisa melakukan segala hal. Oh siap. Apapun. Dilanjut tadi. Oke. Tadi kepotong. Itu menurut versi saya Ya. ya, anak muda. Kalau anak muda versi sekarang, kita bilang mungkin anak muda versi TikTok. Maunya yang cepat, singkat, terus instan. Versi TikTok ya. Versi TikTok. Versi TikTok tuh hanya kan jaraknya dekat tuh, hanya Siap. berapa sekian detik. Jadi saya pikir anak muda sekarang mungkin lebih memperbaiki mentalnya dulu. Harus diperbaiki mentalnya dulu. Mental. Iya. Karena usaha di zaman sekarang kalau mau mulai, apalagi di zaman pandemi ini yang kita tidak tahu berakhirnya kapan, itu benar-benar susah. Jadi satu aja, jangan cepat menyerah, jangan cepat merasa bosan. Apapun yang terjadi, mau turun, mau hancur, harus terus, jangan patah semangat. Itu yang terjadi di saya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, biasa anak muda mau memulai usaha, tapi terkendalanya adalah di modal. Nah, itu kita tidak bisa pungkiri Mbak Desi, apalagi zaman saat ini. Benar. Nah, kira-kira karena Mbak Desi kan sudah malang melintang nih di dunia entrepreneur gitu. Nah, apa yang harus dilakukan si anak muda ini yang mau memulai usaha dengan kasus yang seperti ini? Kalau sekarang ini kan zamannya online ya. Online. Saya pikir tidak perlu modal. Sip. Yang penting butuh keberanian aja dan kejujuran. Kita selalu memberikan kesempatan. Kalau dari Siola dan Aneka Jaya, kita selalu memberikan kesempatan ke anak-anak muda untuk belajar bisnis. Jadi mereka boleh buka seperti jualan online atau apa, terus kita bikin barang. Jadi sistemnya seperti pre-order ke toko kita kasih. Oh seperti itu. Ya, Berarti prosesnya Siola memberi peluang seperti itu biasanya seperti apa? Alur-alurnya? Alur-alurnya sih biasanya kan kebanyakan anak-anak sekarang biasanya mereka cuma jualan online tanpa toko. Berarti dia hanya modalnya handphone saja. Modal handphone doang. Terus modal akun sosial media aja. Medianya, iya betul. Terus mereka bisa pre-order. Jadi kalau ada teman-temannya yang mau beli atau keluarganya atau di lingkungannya dia mau beli handphone melalui dia, terus pre-order ke kita kirim barangnya, ntar mereka bayar ke kita. Nanti dari situ kita memberikan keuntungan ke
anak-anak muda tersebut. Dari selisih itu. Dari selisih harga. Dari selisih harga. Siap. Semua. Nah, Handphone, laptop, semua. itu untuk ke anak muda. Nah, sekarang saya mau menjurus nih, enggak apa-apa ya Mbak Desi ya, ke teknis Siola ini sendiri. Ini bekerja sama dengan beberapa merek. Itu merek perusahaan yang nawari atau Mbak Desi yang ngajukan ke, entah itu apa sih istilahnya kalau di dunia usaha, proposal atau apa ke mereka sehingga mau menjalin kerjasama dengan Mbak Desi? Rata-rata sih kalau sekarang mereka yang cari kita, karena mungkin mereka sudah lihat manajemennya bagus. Karena brandnya Siola sudah kuat. Terkenal, ya. Kalau dulu sih memang agak susah, kami yang meminta ke mereka. Tapi selama itu kami selalu mempertanggungjawabkan dan membuktikan ke mereka bahwa kami bisa memberikan lebih dari yang mereka percayakan ke kita. Itu. Jadi seiring waktu berjalan, ya sekarang sih brand yang mencari kita. Betul. Jadi brand ini Infinix misalnya, brand baru, handphone, datang ke kita, menawarkan, terus kita komunikasi apa yang bisa mereka berikan, omset berapa, terus keuntungan profit berapa yang bisa mereka berikan. Kalau kita cocok, ya kita coba jalan. Kalau tidak, ya biasanya kita masih punya tiket dulu. Tapi sejauh ini hampir semua brand kita ada. Sudah ada. Sudah. Nah, kalau setiap manusia kan punya dream, punya impian. Terhadap pencapaian puncak hidupnya manusia itu sendiri kan pasti adalah titik di mana dia mau tuju gitu. Pencapaian yang topnya yang Mbak Desi pengen kejar di dunia usaha itu seperti apa? Ini keinginan sih sebenarnya tidak muluk-muluk, tapi saya ingin semua orang tahu. Jadi keinginan saya ingin semua karyawan saya bisa berdiri dengan kakinya sendiri, punya usaha sendiri, toko lah ya, kita sebut toko. Misalnya karyawan saya 100 orang, saya ingin di suatu hari terlepas dari saya, mereka bisa punya usaha sendiri, tetap dalam naungan Siola atau Aneka Jaya. Itu yang saya. Keren Mbak Desi. Sangat langka loh. Biasanya orang kalau ditanya selalunya egonya yang bicara. Selalunya kalau saya sih ingin begini, kalau saya sih ingin begini. Tapi dari tadi saya perhatikan Mbak Desi, mulai dari memutuskan sesuatu, ya kita rembuk ke teman-teman, kita tim. Sekarang saya tanya, dreamnya, impian tertingginya, ingin bagaimana ke orang lain. Ini tingkatan kalau di magnet rezeki itu tingkatan 6+. 6+. Iya 6+. Kalau 7+ dan 8+ itu sudah tingkatan wali. Kita tidak bisa sampai ke situ. Nah, wali itu. Songo. Iya. Kalau 6+ itu tingkatan manusia paling top, yang kenapa dia hanya memikirkan orang lain. Dan ini Mbak Desi sudah membuktikan dengan ucapannya barusan. Duh, aplaus nih buat Mbak Desi. Yang di belakang juga bisa aplaus. Terakhir, yang mau disampaikan untuk kita semua, untuk Kolaka ini seperti apa perekonomiannya biar jangan kalah lah dengan daerah lain. Kalau menurut saya Kolaka supaya perekonomiannya ke depan lebih bagus, mungkin ada baiknya kita atau masyarakat kita pada umumnya lebih terbuka ke orang-orang luar yang mau menanamkan saham ke daerah kita, kurang lebih seperti itu. Karena saya lihat kalau misalnya di daerah-daerah tertentu ada orang yang mau datang ke daerahnya, mau buka ini, mau buka itu, selalu diawali dengan demo ini, demo itu, harus ini, harus itu. Kalau kita selalu seperti itu, daerah kita pasti agak susah berkembang. Tapi kalau kita welcome dengan mereka yang mau menanam saham di sini, entah itu mereka mau bikin rumah sakit yang besar, entah itu mau mereka bikin hotel yang besar, itu merupakan sumber untuk daerah kita. Sip. Thank you, Mbak Desi. Tak ada lagi yang mau disampaikan untuk Kampung Anggrek? Semoga Kampung Anggrek selalu maju. Siap, amin ya rabbal alamin. Baik, teman Kampung Anggrek dimanapun berada, demikian perbincangan saya dengan Mbak Desi. Kesimpulan diskusi saya, bincang-bincang saya dengan Mbak Desi kali ini adalah perkuatlah personal brandmu,
ketika personal brandmu sudah kuat dan bagus, maka bukan kamu yang mencari uang, tapi uanglah yang akan mencarimu. Baik, saya Om Jack mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, Mbak Desi, keren.